wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Saya Donna Adelina dengan dosen pembimbing Bapak Mansur SSN M.Hum. Kali ini kita akan membahas seputar masalah penelitian, dan video ini untuk memenuhi tugas UAS saya. Apa sih masalah penelitian itu? Masalah penelitian adalah suatu pertanyaan atau pernyataan yang menyatakan tentang situasi yang memerlukan pemecahan melalui penelitian atau keputusan ataupun perlu didiskusikan. Menurut Emory, tahun 1985 menyatakan bahwa penelitian murni maupun terapan semuanya itu berangkat dari masalah. Hanya pada penelitian terapan saja yang hasilnya dapat langsung dipakai membuat suatu keputusan. Jadi, kesimpulannya, semua penelitian berangkat dari masalah. Selanjutnya, menemukan masalah penelitian. Untuk mengetahui masalah penelitian, kita harus mengetahui sumber-sumber masalah dalam penelitian. Permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber. Menurut James dalam Hajar, masalah dapat bersumber dari: yang pertama ada observasi, yang kedua ada deduksi dari teori, yang ketiga ada kepustakaan, keempat masalah sosial, kelima situasi praktis, dan yang terakhir keenam pengalaman pribadi. Berikut ini akan dibahas satu persatu dari berbagai sumber masalah yang tadi. Observasi. Observasi adalah sumber yang paling kaya akan masalah penelitian. Masalah penelitian bisa diangkat dari hasil observasi terhadap suatu hubungan tertentu yang belum memiliki dasar penjelasan yang memadai dan cara-cara rutin dalam melakukan suatu tindakan didasar atas tradisi atau otoritas. Dalam melakukan observasi, kemungkinan dapat menghasilkan teori yang baru, rekomendasi pemecahan masalah praktis, dan mengidentifikasi variabel yang belum ada dalam bahasa literaturnya. Kedua, deduksi dari teori. Deduksi berarti penarikan kesimpulan dari teori yang umum ke teori yang khusus. Teori ini merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Penyelidikan terhadap masalah yang dianggap dari teori berguna untuk mendapatkan penjelasan empiris praktiknya tentang teori tersebut. Ketiga, kepustakaan. Hasil dari penelitian kemungkinan dapat memberikan rekomendasi akan perlunya dilakukan suatu penelitian ulang atau replikasi, baik dengan variasi ataupun tanpa variasi. Replikasi bisa meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan secara lebih luas. Nah, hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber untuk menentukan masalah yang perlu diangkat untuk melakukan suatu penelitian. Keempat, masalah sosial. Masalah sosial bisa juga menjadi sumber masalah penelitian. Masalah sosial yang ada di sekitar kita atau berita terhangat dapat menjadi sumber masalah penelitian. Seperti banyaknya pengangguran lulusan perguruan tinggi juga dapat memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Contoh lainnya tentang masalah sosial, ada kesenjangan sosial, pengangguran, konflik sosial, dan kesenjangan hukum. Ini juga bisa menjadikan sebagai sumber masalah sosial yang dapat dilakukan penelitian. Kelima, situasi praktis. Pada tahap pembuatan suatu keputusan tertentu, tidak jarang mendesak untuk dilakukannya suatu penelitian evaluatif. Hasil penelitian ini sangat diperlukan guna dijadikannya dasar dalam pembuatan keputusan yang lebih lanjut. Keenam, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi bisa memunculkan masalah yang membutuhkan jawaban empiris guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan begitu, kita dapat melakukan penelitian dari sumber masalah pengalaman pribadi kita sendiri. Selanjutnya tentang perumusan masalah. Rumusan masalah ini pada hakikatnya adalah deskriptif tentang ruang lingkup masalah, pembatasan dimensi, dan analisis variabel yang tercakup di dalamnya. Dengan demikian, rumusan masalah tersebut sekaligus menunjukkan fokus pengamatan di dalam proses penelitian nantinya. Perumusan masalah ini merupakan organ penting dari sebuah penelitian. Dengan perumusan masalah, penelitian menjadi terfokus dan
Rumusan masalah dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu: pertama, bentuk rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu pada sampel yang lain, hanya saja mencari hubungan variabel yang satu dengan variabel lainnya. Contoh dari permasalahan deskriptif ini yaitu seberapakah tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid-murid sekolah di Indonesia. Kedua, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif ini adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih. Contohnya, adakah perbedaan permasalahan terhadap materi listrik antara siswa di sekolah formal dengan homeschooling. Ketiga, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Bentuk dari rumusan masalah asosiatif ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hubungan simetris, yaitu suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya secara bersamaan. Yang kedua, hubungan kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Yang ketiga, ada hubungan interaktif atau timbal balik. Hubungan interaktif ini adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Dalam hubungan ini tidak diketahui mana variabel independen dan mana variabel dependennya. Selanjutnya, manfaat dari perumusan masalah. Yang pertama, sebagai pendorong suatu kegiatan atau penyebab kegiatan penelitian itu menjadi ada dan dapat dilakukan. Yang kedua, sebagai pedoman, penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. Yang ketiga, sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti, serta jenis data apa yang tidak perlu dan harus disisihkan oleh peneliti. Yang keempat, dengan adanya perumusan masalah penelitian, maka para peneliti menjadi dapat dipermudah di dalam menentukan siapa yang akan menjadi populasi dan sampel dari penelitian. Selanjutnya, kriteria-kriteria dari perumusan masalah. Menurut Nandan Lima Krishna, kriterianya yaitu: yang pertama, bisa ditunjukkan dengan data. Kedua, bisa dibatasi permasalahannya. Ketiga, jelas dukungan teorinya. Keempat, berasal dari beberapa sumber masalah. Kelima, penting urgent visibilitas, artinya masalah dapat dipecahkan dan dijawab. Kesalahan umum dalam perumusan masalah. Pertama, konsepnya belum matang. Kedua, gagasan yang ditawarkan belum akurat. Ketiga, kurang memberi kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Keempat, ketidaksesuaian fenomena penelitian dengan metode analisis yang dilakukannya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.